Dimana konon kabarnya R. Kelly itu menyimpan para gadis-gadis yang dijanjikan untuk diorbitkan sebagai superstar di basement rumahnya. Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Gue di sini baik-baik aja, tapi cuaca di luar lagi nggak baik alias hujan. Jadi sorry kalau suaranya agak masuk. Semoga suara gue masih kedengaran jelas ya. Anyway, buat lo yang baru bergabung, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan segala kekepoan gue sekaligus mencari jawaban barengan sama lo juga di sini. Semua terkait dengan dunia musik. Gue kemarin lagi iseng-iseng dengerin lagu-lagu yang biasa diputer top 40-nya lah di tahun 90-an. Dan salah satu lagunya adalah I Believe I Can Fly. Dan pastinya kalau lo juga generasi 90-an lo tahu itu lagunya siapa. Bener banget, itu adalah lagunya R. Kelly. Jadi di episode kali ini gue mau ngebahas tentang R. Kelly terkait dengan adanya tuntutan terhadap dirinya, terkait dengan pemerasan, kekerasan seksual, dan juga segala kriminalitas lainnya yang dilakuin sama R. Kelly. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja ada apa sih dengan R. Kelly. Mungkin buat lo yang belum tahu R. Kelly ini siapa, dan atau mungkin lo sempet dengar tapi bukan karena karyanya, melainkan karena adanya pemberitaan terkait dengan tuntutan yang dituduhkan kepadanya terkait dengan kekerasan seksual terhadap para wanita di bawah umur. Jadi dia itu adalah seorang penyanyi R&B. Dia tuh pernah dianggap sebagai the king of R&B. Karena memang pada saat itu dia salah satu penyanyi R&B yang cukup influencing dan banyak banget masuk ke dalam nominasi Grammy Award. R. Kelly ini pernah menjadi orang besar di mana dia sempat membuat autobiografinya sendiri, dan di situ dituliskan bahwa dia pada usia 8 tahun pernah mengalami kekerasan seksual semasa kecilnya. Karena gue sebenarnya nggak terlalu pecinta musik R&B ya, tapi gue emang dengerin. Nah yang gue tahu R. Kelly ini lagunya cuma I Believe I Can Fly. Nggak tahu karena gue nggak ngikutin atau memang cuma itu lagunya. Mungkin buat lo yang tahu bisa kasih tahu gue lagu R. Kelly yang lain di kolom komen. Dan anyway, R. Kelly ini juga pernah memenangkan 3 kali Grammy Awards dan 26 kali masuk ke dalam nominasi Grammy Award. Setelah sukses menjadi seorang penyanyi dengan single I Believe I Can Fly itu, dia kemudian beralih profesi untuk di balik layar aja, alias dia jadi produser musik. Dia pernah jadi salah satu produser di albumnya Michael Jackson yang berjudul History, Past, Present, and Future Book 1 atau Jilid 1. Jadi kenapa gue tiba-tiba kepikiran untuk ngebahas R. Kelly? Karena selain dari yang tadi gue denger lagunya dia randomly itu, tapi gue juga dengar kabar bahwa dia baru aja mendapatkan pemberatan atas kasusnya yang dituduhkan kepadanya sejak bertahun-tahun yang lalu, yaitu tentang tuduhan kekerasan atau perdagangan wanita di bawah umur. Bahkan kasusnya ini berlapis-lapis ya, dalam arti memang R. Kelly ini sudah dicap sebagai kriminal tingkat atas, dimana nggak cuman perdagangan wanita di bawah umur aja, tapi dia juga dituduhkan atas kasus kriminal lainnya yang mencakup kekerasan, penganiayaan, dan juga pemerasan. Dan ternyata nggak cuma itu, dia juga dituduh sebagai pemimpin atau leader dari grup kriminal yang ada di Amerika Serikat itu. Menarik, karena sebenarnya ya, dari tahun 1994, gue tuh udah ngelihat adanya kecenderungan R. Kelly ini memang suka sama wanita-wanita di bawah umur ya. Kenapa gue bilang di tahun 1994? Karena pada tahun itu, ada seorang pop star, seorang rising star yang juga berkecimpung di dunia musik R&B, seorang wanita bernama Aaliyah. Aaliyah itu juga superstar ya pada zamannya, dan pada saat itu Aaliyah masih berusia 15 tahun. Dan R. Kelly yang pada saat itu berusia 27 tahun menikahi Aaliyah. Tapi gimana bisa Aaliyah bisa nikah? Karena kan usianya masih 15 tahun. Di Amerika pun nggak ngebolehin anak di bawah umur untuk menikah dengan orang dewasa. Dan tentu aja pada saat itu R. Kelly memutar otak supaya Aaliyah ini tetap bisa nikah sama dia.
yaitu caranya dengan menyogok pemerintahan untuk membuat KTP atas nama Aliyah dengan wanita berusia 18 tahun. Sehingga hal itu dapat memudahkan dia dalam proses administrasi pernikahan antara R. Kelly dan juga Aliyah. Dari situ aja udah kelihatan kriminal ya, tapi kalau misalnya kita nggak bahas penyogokan karena KTP, kayaknya bukan cerita baru ya. Anyway, Aliyah ini juga merupakan seorang yang sangat bersinar pada masa itu. Dia juga sempat mendapatkan nominasi dalam Grammy Awards. Dan gak tanggung-tanggung, dia dapat Grammy Awards itu gak cuma dalam kategori nyanyi alias penyanyi, tapi juga sebagai penari, model, dan juga artis. Jadi bisa dibilang kalau Aliyah itu pada masa itu adalah seorang gadis mungil yang kira-kira kesuksesannya itu udah bisa diprediksi lah ya gitu. Tapi ternyata kesuksesan itu nggak berlangsung lama karena Aliyah setelah menikah dengan R. Kelly di tahun 2001 mengalami kecelakaan pesawat sehingga membuat dirinya meninggal. Kita balik lagi ke kasusnya R. Kelly di mana tahun 1996 dan saat itu memang masih menikah dengan Aliyah. R. Kelly ini mendapatkan tuduhan atas tindakan tidak senonoh kepada seorang wanita yang bernama Tiffany Hawkins. Di sini nggak dijelasin ya Tiffany pada saat melaporkan itu di usia berapa, tapi yang jelas dia mengaku bahwa R. Kelly telah melakukan tindakan senonoh kepada dirinya saat dia berusia 15 tahun. Sama seperti usia Aliyah saat dinikahi sama R. Kelly ya. Jadi intinya si Tiffany ini mengadu dan dia membuat kesaksian bahwa pada suatu hari saat dia sedang berjalan dia ketemu dengan R. Kelly dan kemudian dia menyapa R. Kelly, ya gimana enggak gitu, siapa sih yang gak kenal R. Kelly pada saat itu. Nah kemudian R. Kelly pada saat itu mengundang Tiffany untuk datang ke rumahnya saat dia sedang mengadakan party. Nah tapi ternyata yang diundang gak cuma Tiffany. R. Kelly bilang sama Tiffany kalau Tiff, lo bawa teman-teman lo ya, temen segeng lo gitu, cewek-cewek semua gitu kan. Nah akhirnya Tiffany dapet tawaran itu kayak wow oke, oh kita diundang sama R. Kelly nih gitu. Dia bawalah beberapa temennya dan kemudian pada saat party itu Tiffany disitu mengaku bahwa R. Kelly berhubungan badan dengan banyak wanita dan rata-rata semua itu adalah anak muda. Yang dimana Tiffany mengaku bahwa usia anak-anak itu kurang lebih antara 14 sampai 16 tahun. Nah tapi di sisi lain sebenarnya yang membuat Tiffany kesel dan sampai membuat laporan tersebut adalah dimana Tiffany itu ngaku kalau dia dijanjiin sama R. Kelly untuk menjadi seorang musisi. Karena pada saat itu R. Kelly kan sebagai produser ya. Dan akhirnya dia merasa udah dinodain, dijanjiin untuk jadi artis atau diorbitin untuk jadi orang terkenal. Tapi ternyata enggak, cuman ya kasarnya di-use aja gitu. Dan akhirnya di sini Tiffany menuntut R. Kelly untuk membayar ganti rugi sebesar 10 juta US dollar. Tapi ternyata nggak tahu gimana, akhirnya tuntutan itu dicabut oleh Tiffany dan kemudian di situ dia mengaku bahwa hanya dibayar oleh R. Kelly sebesar 250.000 US dollar dan dia setuju akan pembayaran itu yang dimana itu kayak jauh banget ya dari 10 juta US dollar. Tapi anehnya 2 tahun kemudian itu R. Kelly nggak ada berita apa-apa. Kenapa gue bilang aneh? Karena lu pasti akan sadar kayak kok bisa sih nggak ada lagi kabar tentang R. Kelly gitu. Anyway, di tahun 2001 akhirnya muncul lagi kabar berita di mana R. Kelly lagi-lagi dapat tuduhan pelecehan seksual dari seorang perempuan bernama Tracy Sampson. Di mana pada saat itu dia bersaksi, di saat usianya 17 tahun dia sedang magang di Epic Records, di mana R. Kelly pada saat itu bekerja. Dan kemudian dia merasa bahwa tubuhnya hanya digunakan oleh R. Kelly, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, alias dia merasa dimanfaatkan aja, tapi nggak ada alih-alih pacaran atau apapun. Jadi di sini maksudnya adalah dimana Tracy itu kayak berpikiran pada saat dia magang di Epic Records, dia kayak kok gue nggak dikasih kerjaan, terus badan gue juga dimanfaatkan oleh R. Kelly, as in manfaatin, use gitu. Tapi kok gaji gue nggak nambah atau gue nggak dapet komitmen kalau R. Kelly itu mau jadi pacar gue atau apapun. Ya pokoknya intinya dia merasa kayaknya gue sadar deh kalau gue pada saat itu dimanfaatin doang cuman buat di aja gitu kan.
Dan laporan itu diterima oleh polisi, tapi lagi-lagi kasus ini menghilang. Gue nggak tahu gimana, pokoknya katanya si Tracy juga dibayar sama R. Kelly, tapi jumlahnya tidak diketahui oleh publik. Dan lagi-lagi R. Kelly bebas dari tuduhan pelecehan seksual. Di tahun 2002 ada tuntutan baru lagi, tentunya terhadap R. Kelly dengan tuduhan yang sama, yaitu pelecehan seksual. Nggak tanggung-tanggung, saat ini dituntut oleh dua orang wanita secara bersamaan, bernama Patrice Jones dan Montina Woods. Salah satunya mengaku bahwa dia pernah mengandung anaknya R. Kelly, dan pada saat itu juga setelah R. Kelly tahu kalau perempuan ini mengandung anaknya, alih-alih dibiayain gitu ya untuk menghidupi ini anak, ternyata anak ini justru disuruh menggugurkan kandungannya. Dan bahkan yang satu lagi mengaku bahwa dia pernah berhubungan badan dengan R. Kelly tanpa konsen alias tanpa keinginan saling. Jadi kayak maksudnya di sini R. Kelly-nya doang sebenarnya yang maksa untuk berhubungan badan, dan akhirnya ya cewek itu terpaksa mau karena merasa diancam oleh R. Kelly pada saat itu kalau tidak mau memuaskan hasratnya R. Kelly. Dan ternyata pada saat melakukan hubungan seksual tersebut itu direkam, dan cewek ini tahu kalau dia direkam akhirnya setelah rekaman itu beredar di masyarakat, dan dia baru sadar kalau video dia dengan R. Kelly yang direkam secara diam-diam itu diperjualbelikan. Dan di video itu jelas-jelas terbukti bahwa ya emang itu R. Kelly. Maksudnya di sini berarti kan buktinya ya udah agak jelas ya gitu ya. Tapi lagi-lagi kasus ini tiba-tiba menghilang, entah gue nggak tahu gimana caranya, tapi yang jelas pastinya ada duit dan ancaman di balik itu. Masih di tahun yang sama, di tahun 2002, tepatnya bulan Juni, ini R. Kelly tiba-tiba mendapat tuntutan dari kepolisian Chicago, dan nggak tanggung-tanggung, tuduhan ini adalah tuduhan terkait dengan 21 kekerasan dan juga pelecehan seksual kepada gadis di bawah umur. Gimana bisa ini tiba-tiba? Ternyata nggak tiba-tiba. Ternyata selama ini tuduhan yang dilaporkan untuk R. Kelly dan juga tiba-tiba kasusnya hilang gitu aja, itu nggak benar-benar hilang karena ternyata FBI ini mencium adanya sesuatu yang mencurigakan gitu. Akhirnya FBI menyelidiki lebih lanjut lagi dan menemukan 21 kasus tadi. Dan akhirnya dia dituntut oleh kepolisian Chicago. Dan ternyata FBI ini nggak yang tiba-tiba nuduh, katanya dia bilang penyelidikan dan lain-lain. Tapi sebenarnya gongnya adalah pada saat itu ada sebuah video seksual yang dikirim ke sebuah media, di mana media tersebut bernama Chicago Sun-Times, di mana dalam video itu terlihat R. Kelly sedang berhubungan badan dengan para wanita atau gadis-gadis lah ya, bisa dibilang. Ini kan karena anak-anak ini di bawah umur ya, dan emang terbukti setelah diidentifikasi bahwa dalam video itu beneran R. Kelly gitu. Makanya pada saat itu FBI ya langsung nuduh si R. Kelly gitu. Tapi entah gimana, nggak boleh heran karena emang ini beneran terjadi. R. Kelly itu bayar 750.000 US dollar, tapi bukan untuk mengaku dia bersalah, melainkan untuk jaminan, nih kalau gue nggak bakalan keluar dari Amerika Serikat, untuk jaminan. Tapi gue make sure aja ya kalau gue nggak salah apa-apa. Nih gue cuman biar lo diem aja, gue kasih duit jaminan, let me out, keluarin gue. Akhirnya emang bener, R. Kelly bisa berkeliaran lagi, dan tiba-tiba aja kasus itu menghilang, tidak ada kabar lagi. Gak ada kabar lagi di sini maksud gue tuntutannya itu udah dicabut ya, alias FBI bilang kayak oh iya benar ternyata itu bukan R. Kelly. Oke, lo silakan pergi. Jadi R. Kelly bebas gitu, jalan lagi, berbisnis liar lagi gitu. Singkat cerita ya, ini karena emang tiap tahun itu banyak banget si R. Kelly dapat tuntutan, dan selalu dengan the same story, dimana dia akhirnya tuntutan itu menghilang, menguap, tidak ada kabar lagi karena dia sudah membayar dan juga mengancam dan juga melakukan kekerasan. Sehingga total dari tahun 2002 sampai 2004 kira-kira ada 12 tuntutan pelecehan seksual terhadap dirinya, dan itu semua menghilang. Oke, gue capek ngomongin R. Kelly dengan tuntutannya dia. Kita langsung singkat aja ke tahun 2017, di mana di sini ada bukti baru, di mana kabarnya R. Kelly ternyata memiliki sekte. Kalian pernah dengar kan ada sekte yang mengharuskan anggotanya untuk berhubungan badan satu sama lain gitu kan. Nah, kalau R. Kelly nggak gitu sih, cuman mirip ya, memang sektenya benar-benar terkait dengan seksual juga.
Dimana konon kabarnya R. Kelly itu menyimpan para gadis-gadis yang dijanjikan untuk diorbitkan sebagai superstar atau menjadi artis atau apapun. Dan para wanita itu disimpan oleh R. Kelly di basement rumahnya. Kenapa gue bisa bilang sekte? Karena cewek-cewek ini saat dia sampai di rumahnya R. Kelly dan dijanjikan untuk menjadi terkenal itu, lo kalau mau terkenal lo harus nurut sama gue. Lo hidup sama gue alias di basement. Semua peralatan dalam diri lo dilepas, telanjang bulat parah, gak ada lagi perlengkapan anting, kalung, jam tangan, apalagi handphone, itu semua disita oleh pihak R. Kelly. Kemudian mereka disatukan di dalam sebuah basement, dimana di basement itu dikasih makan sama R. Kelly, dikasih baju yang sama. Dan anehnya, mereka itu selalu merasa kayak mereka gak boleh kemana-mana sama R. Kelly. Yang harus mereka lakukan hanyalah berhubungan badan dengan R. Kelly. Katanya dijanjiin setelah lo berhubungan badan, lo akan mendapat promosi. Either itu lo boleh nyanyiin lagu lo di publik, atau misalnya lo muncul di kamera, atau semacam itu. Ini sadis banget ya, karena di sini menurut gua udah sakit sih kayaknya R. Kelly. Maksudnya dia melihara orang dan menentukan cewek-cewek ini boleh makan kapan, boleh mandinya kapan, bajunya juga ditentuin sama dia, dan tujuan akhirnya hanya untuk berhubungan seksual, dan ternyata itu direkam sama R. Kelly dan diperjualbelikan. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena pada tahun 2017 ini banyak banget yang melaporkan lagi tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh R. Kelly. Tentunya tuduhan ini directly untuk R. Kelly. Cewek-cewek katanya yang berhasil kabur dari basement rumahnya R. Kelly ini, dimana perempuan ini bernama Kitty Jones yang mengaku, apaan boro-boro gue dikasih makan, gue bahkan gak boleh makan dan gue bakalan disiksa kalau gue gak nurutin si R. Kelly pengen berhubungan badan sama gue, kata dia kayak gitu. Dan akhirnya tuduhan dari Kitty itu gak semerta-merta hilang, thank God, karena ada kesaksian dari seorang sahabatnya R. Kelly yang ngaku kalau emang iya, gue tuh sering banget disuruh R. Kelly cari cewek-cewek untuk masuk ke dalam basement itu. Alasannya pokoknya lo bilang aja kalau mereka bakalan terkenal, gue kenalin lo sama produser handal namanya R. Kelly gitu. Namanya adalah Lovell Jones. Dan lah pokoknya banyak banget tuh tahun 2017, banyak bukti, banyak saksi yang mengaku bahwa benar R. Kelly melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap para gadis-gadis di bawah umur ini, dan juga ternyata videonya diperjualbelikan oleh dia kayak gitu. Pokoknya intinya tahun 2017 adalah tahun terberat buat R. Kelly. Sampai akhirnya kasus ini berlangsung terus sampai tahun 2008. Entah gimana, pokoknya R. Kelly ini masih aja berkelak-kelak, dan bahkan dia masih melakukan konser. Dan di konser itu dia bilang kayak, gak akan ada orang yang bisa menjatuhkan gue, cuman Tuhan yang bisa bikin gue berhenti, kata dia kayak gitu. Nantangin banget kan? Akhirnya di tahun 2018 ini warganet sudah gak abis pikir dan gak kuat dengan kelakuan R. Kelly yang semakin semena-mena. Akhirnya warganet membuat sebuah hashtag bertuliskan mute R. Kelly. Ini maksudnya adalah mute artinya silence ya, memberhentikan R. Kelly tentunya dari dunia musik ataupun dari dunia kesenian apapun gitu ya. Pokoknya thank God banget sama warganet yang akhirnya membuat gebrakan atau membuat hashtag mute R. Kelly ini. Karena setelah viralnya penggunaan hashtag ini, akhirnya R. Kelly benar-benar ditinggalkan oleh semua orang yang di sekitarnya, baik pengacara pribadinya, asisten pribadinya, supirnya, semua yang bekerja di rumah R. Kelly semua keluar karena mereka ngaku mereka nggak mau diikut-ikutin sama kasusnya R. Kelly. Tapi emang bener ya, kata dia, cuman Tuhan yang bisa bikin dia berhenti, karena memang akhirnya hashtag ini nggak cuma tersebar di warganet, tapi ini juga didengarkan oleh Tuhan, dimana akhirnya di tahun 2019 itu R. Kelly mendapat tuntutan dari berbagai pihak, bahkan dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat gitu. Sampai akhirnya dia diundang di CBS This Morning terkait dengan bagaimana tanggapan R. Kelly terkait dengan tuduhan kepada dirinya, terkait dengan ya segala pelecehan seksual ini. Kalau lo lihat di videonya yang beredar itu, dimana R. Kelly itu marah-marah sama hostnya. Dia sebenarnya nggak marah-marah sama hostnya sih, tapi dia lebih kayak mau menjelaskan, gila aja lo, gue tuh kecil pernah ngalamin sexual harassment, gak mungkin lah gue melakukan itu ke orang lain karena gue tahu rasanya sakitnya tuh kayak gimana gitu.
Dan di situ dia mengungkapkan segala emosinya dan denialnya dia itu dengan cara yang sangat kasar banget. Dan sorry to say, bukan bikin dia jadi orang yang banyak support dia as in empati sama dia, tapi justru malah makin banyak orang yang benci sama dia. Kayak apaan sih loh gitu. Dan akhirnya dengan adanya video itu juga, terus juga hashtag mute R. Kelly ini bener-bener besar banget ya impactnya. Akhirnya banyak banget jadwal konser yang membatalkan R. Kelly. Dan akhirnya banyak sponsor juga mencabut endorsementnya dia ke R. Kelly. Ya udah, akhirnya di tahun 2019 itu R. Kelly merasa kayak hancur sudah semuanya power yang dia punya. Orang-orang di sekitarnya juga udah pada nggak mau lagi nolongin dia. Tuhan memberhentikan lo, R. Kelly. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk ikutin terus di episode selanjutnya. Kalau misalnya lo punya kritik dan juga lo punya saran buat gue untuk bawain apa ya di episode selanjutnya, boleh banget lo komen di bawah video ini, atau boleh direct message gue langsung di Instagram @_timotanantia. See you, thank you for watching, bye!